وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Sahabat Quran, para pemirsa Madani TV dan IKI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ada indikator yang kedua kalau keluarga itu layak untuk diberikan sakinah, mawaddah, warahmah adalah al-qana'ah bima faddalallahu minar rizqi. Jadi bersikap qanaah terhadap rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah azza wa jalla, washad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah di dunia. Jadi perintah ini yang Rasulullah perintahkan adalah kita disuruh zuhud. Maka Allah akan berikan sesuatu kepada kita, yaitu Allah akan mencintai kita dengan kejuhudan kita. Saya ingin dudukkan bahwa zuhud terhadap dunia maksudnya adalah kita ketika ikhtiar mencari rezeki, yang harus ada pada diri kita adalah ada al-qasad, merasa cukup terhadap apa yang Allah rezekikan. Jadi sesudah ikhtiar maksimal kita lakukan, kemudian kita berdoa kepada Allah, kita tawakal, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka pada saat itu, seberapapun yang Allah berikan kepada kita, sesuai dengan harapan kita, atau bahkan lebih dari apa yang kita harap, kita serahkan kepada Allah. Maka ketika dalam kehidupan kita ada merasa qasad, merasa cukup terhadap apa yang Allah takdirkan, itulah yang menjadi sebab bahwa Allah akan menurunkan ketenangan dan ketenteraman pada kehidupan diri kita dan keluarga kita. Kita sering dapati sikap sebaliknya itu lebih menonjol. Apa itu? Tidak merasa cukup terhadap apa yang Allah takdirkan. Setiap bulan dapat gaji 5 juta. Itu sudah standar itu. Kemudian ketika seseorang itu ikhtiar, bentuknya ikhtiar, ada yang meningkatkan usahanya, dagangnya, usaha propertinya, ada yang meningkatkan upaya usaha untuk bisa duduk di kursi sehingga ketika menjadi anggota dewan mendapatkan gaji 65 juta. Bahkan dengan yang lain-lain kemudian diberikan gaji 125 juta. Yang sebelumnya kita tahu orang ini gajinya 5 juta. Ketika menjadi anggota dewan, plus tunjangan yang lain mendapatkan 125 juta. Tapi karena memang dalam perjalanan hidup dan kehidupannya tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang Allah takdirkan. Dapat 125 juta tiap bulan. Tapi yang dicari 5 miliar. Yang dicari 10 miliar. Yang dicari 25 miliar. Artinya apa? Tidak merasa cukup terhadap rezeki 125 juta, yang dicari yang lebih besar dari itu. Karena merasa tidak cukup terhadap yang Allah berikan, inilah kemudian
ujungnya Allah hinakan orang itu sehina-hinanya. Kenapa? Karena mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Sogok sana, sogok sini, korupsi sana, korupsi sini, markup sana, markup sini. Sehingga apa yang terjadi? Sikap yang tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang Allah takdirkan. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan." Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki terhadap keluarga itu menjadi keluarga yang baik, keluarga yang baik menurut Rasulullah, kalau Rasulullah katakan keluarga itu keluarga yang baik, surga itu pasti. Cirinya adalah wal qasda fi ma'isyatihim. Allah berikan rasa cukup terhadap apa yang Allah takdirkan. Maka seberapapun yang Allah berikan, kemudian suami memberikan kepada istrinya rezeki itu, maka dengan doalah terima. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah rezeki yang Engkau berikan ini adalah rezeki yang mendatangkan keberkahan dalam hidup kami. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah rezeki ini mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan kami. Nah, ketika merasa cukup itu ada, sehingga memanfaatkan rezeki yang Allah berikan, maka cara memanfaatkannya pun juga benar. Akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak perlu ditahan, memang penting benar dikeluarkan, maka ketika menahan dan mengeluarkan pun juga akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Ditahan untuk tidak boros, dikeluarkan untuk sesuatu yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupannya. Maka ketika ini terjadi dalam kehidupan kita, berbahagialah kita. Ketika merasa cukup terhadap apa yang Allah takdirkan, ini adalah merupakan indikator bahwa keluarga itu dibangun atas dasar al-kasbul halal, atas dasar iman dan takwa kepada Allah, atas dasar muasyarah bil ma'ruf. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang mudah. Suami sudah berusaha ikhtiar mencari rezeki yang halal. Ketika mendapatkan, begitu pulang diserahkan kepada istrinya. Begitu diberikan kepada istri, ketika istri itu tidak diberikan rasa cukup, maka yang terjadi adalah sikap spontan. Mengerenyitkan kening, kemudian sambil bertanya, "Pak, emang cukup dengan segini? Untuk bayar listrik, untuk bayar anak sekolah, untuk ini, untuk itu. Untuk makan sehari-hari, untuk papa jalan kerja. Tidak cukup Pak, 10 hari saja sudah habis nih. Yang 20 hari apalagi?" Sampai pun kemudian cukup untuk kebutuhan sehari-hari, maka kemudian yang terpikir oleh orang yang tidak pernah merasa cukup adalah, "Pak, besok baiknya kemana ya? Kita makan di mana ya? Di mall mana ya? Kita shopping kemana ya? Kita jalan-jalan kemana ya?" Kebutuhan kehidupan ketika tidak harus ada acara sana-sini yang kemudian melakukan pemborosan itu sudah cukup. Ketika itu dilakukan, sebenarnya, berarti keluarga ini adalah menunjukkan ada indikator tidak merasa cukup terhadap apa yang Allah takdirkan. Bahkan ada yang kemudian orang itu sudah diberikan rasa cukup, kemudian istrinya hari ini sarapan di Singapura, sarapan pagi di Singapura, makan siang di Malaysia, kemudian terbang lagi di negara lain untuk makan malam. Besoknya shopping ke negara mana. Ini kehidupan seperti ini saya pernah melihat sendiri. Istri seorang duta besar memang gaya hidupnya seperti itu.
keliling sana keliling sini dengan istri-istri duta besar yang lain, dengan pejabat yang lain, tapi kemudian ujungnya apa? Sekarang tidak memiliki rumah sama sekali. Menjadi orang yang miskin. Kenapa? Karena dia ditenggelamkan dengan gaya hidup yang tidak pernah merasa cukup terhadap Allah, terhadap apa yang Allah takdirkan, terhadap rezeki yang Allah berikan. Dan tentu saja pengalaman apa yang kita lihat itu adalah pelajaran yang berharga untuk kita. Betapa banyak orang yang perjalanan hidup dan kehidupannya ditenggelamkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Dan kemudian yang semula kelihatan glamor, kemudian ujung perjalanan hidupnya menjadi telantar. Karena memang tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang Allah takdirkan. Dan kita tahu ketika zuhud tidak ada pada kehidupan seseorang, merasa cukup terhadap apa yang Allah takdirkan, tidak ada pada diri keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud. Karena hamba itu, keluarga itu tidak layak untuk diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Kita harus yakin, ihfadillah yadfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah dalam konteks jagalah Allah bukan berarti Allah perlu penjagaan dari kita. Maksudnya adalah apa yang Allah perintahkan, lakukan saja. Ngalir saja, taati saja. Semua perintah Allah lakukan dengan baik. Apa yang dilarang, jangan lakukan. Kalau kita ada kesalahan dalam kehidupan kita, ada cara yang Allah berikan. Bertobat kepadanya. Kita akui dengan kekhilafan dan dengan kesalahan kita selama ini. Kita minta ampun kepada Allah. Kita akui kesalahan kita. Kita bertaubat kepada Allah. Kita tidak mengulangi terhadap kesalahan kekhilafan yang selama ini kita lakukan. Maka ketika kita menjaga apa yang Allah perintahkan seperti ini, maka Allah akan menjaga apa yang kita butuhkan. Allah akan memenuhkan. Sakinah, mawaddah, warahmah Allah akan berikan. Jadi ketika kita kembalikan berarti zuhud, merasa cukup, al-qasd fi ma'isyatihim, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, terhadap apa yang Allah rezekikan, itu harus menjadi karakter dalam hidup dan kehidupan kita. Hari ini kita mencari rezeki, ternyata sore hari kita tidak mendapatkan apa-apa. Allah tidak memberikan. Berarti kita lihat rezeki yang Allah berikan, sehat kita, kondisi keluarga kita yang sehat, itu adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin kebutuhan hari ini belum Allah berikan, kebutuhan kita hari ini belum tercukupi. Sahabat Quran, para pemirsa Madani TV dan Iki TV dimanapun berada, memunculkan perasaan cukup terhadap apa yang Allah takdirkan, harus kita wujudkan dalam kehidupan keluarga kita. Istri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita mencoba berusaha menanamkan merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Jangan sampai muncul, jangan sampai kemudian dalam kehidupan keluarga kita itu muncul sesuatu yang sifatnya menuntut. Kalau menuntut itu berarti
orang atau keluarga kita itu lebih mengedepankan menuntut haknya. Istri menuntut haknya sebagai istrinya harus dipenuhi apa yang menjadi kewajiban suami untuk istrinya. Suami menuntut haknya sebagai suami agar istrinya memenuhkan kewajibannya. Ketika menuntut yang dikedepankan, maka kemudian satu dengan yang lain tidak pernah berpikir dalam kehidupannya untuk mengedepankan kewajibannya. Tapi kalau kita kemudian mengedepankan kewajiban kita sebagai seorang suami, kita mencari rezeki, kemudian kita dapatkan pulang, biasa aja. Kita tidak usah kemudian panik ketika tidak membawa sesuatu sampai rumah, karena memang ikhtiar sudah kita lakukan. Istri kemudian di rumah berdoa kepada Allah, ya Allah, suamiku sedang melangkahkan kaki untuk mendapatkan rezeki. Berikanlah rezeki yang halal, ya Allah. Berikan rezeki yang mendatangkan keberkahan untuk keluarga, ya Allah. Ketika sudah berdoa, kemudian ternyata suami pulang, bawa rezeki tidak banyak. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin yang diharapkan saat itu butuh uang 3 juta. Tapi Allah berikan rezeki 500.000. Maka ketika menerima dengan ungkapan alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah rezeki ini mendatangkan kebaikan untuk keluarga. Berarti qanaah, berarti merasa cukup terhadap apa yang Allah takdirkan ada pada diri keluarga kita. Jangan sampai kemudian begitu diberi, ya Pak, masa segini? Tidak cukup dong. Ya, terus gimana nih? Akhirnya mendorong suami untuk melakukan sesuatu yang salah. Ini yang sering terjadi. Zuhud itu tidak ada pada diri keluarga, sehingga sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan dan ketentraman tidak Allah berikan kepada keluarga itu. Kenapa? Karena tidak adanya merasa cukup terhadap apa yang Allah takdirkan. Para pemirsa, sahabat Quran, IKI TV dan Madani TV dimanapun berada, untuk sesi berikutnya kita ikuti yang satu ini. وحنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي